Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri Ramadan, jurusan Ahwalus Sasya semester 4. Pada kesempatan ini saya akan membuat video hafalan hadis ahkam 2, yang mana dosen pengampunya Pak Hafizullah STHIMA. Yang pertama, hadis tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun haqqu 'alallahi azza wa jalla aunuhumul mukatabul ladzi yuridul ada'a wan nakihul ladzi yuridu afafa wal mujahidu fi sabilillah. Sunan An-Nasa'i. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang merupakan hak atas Allah Azza wa Jalla untuk membantu mereka, yaitu sahaya mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, hadis tentang khitbah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtub ahadukum ala hitbati ahihi hatta yatrukal khotiba qablahu aw ya'zana lahu. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, hadis tentang walimah. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'linu hadzal nikaha wadribu alaihi bil girbali. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, telah menceritakan Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, menghabarkan kepada kami Aisyah bin Maimun dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah telah berkata, Rasulullah SAW, sebarkanlah berita pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan bunyikanlah robana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, hadis tentang nafkah. An Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman man yudayya man yaqutu. Rawahun Nasa'i wa huwa inda Muslim ayyah bisa ayamliku kutahu. Artinya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan berdosalah orang yang menantarkan orang wajib diberi makan, atau dari hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam lafaz menurut Muslim, dan berdosalah orang yang menahan makanan atau tidak berikan terhadap orang yang menanggungnya. 5. Hadis tentang penyusuan atau rodoa. An Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu minar rodoati illa ma fataqal am'a tadiyi wa kana qabala fitam. Sunan At-Tirmizi. Artinya, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak haram karena penyusuan kecuali yang membekas di perut, yaitu sebelum anak disapi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, hadis tentang pemeliharaan anak atau hadonah. An Abdillah bin Amrin ra'atan qalat ya Rasulullah inna badi hadza kana batani lahu aan wa sadayi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan wa inna abahu talaqani wa arada an yantaza'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anti ahakku bihi malam tangkihi, rawahu Abu Daud. Artinya, dari Abdullah bin bahwa ada seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Hadis sahih menurut Al-Hakim. Hadis ketujuh tentang talak dan rujuk. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun jadduhunna jaddu wazluhunna jaddun nikahu wat talaqu war roja, rawahu Abu Daud. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara seriusnya adalah serius, candanya adalah serius: nikah, perceraian, rujuk atau pencabutan perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, hadis tentang warisan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul faraido bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9, hadis tentang peradilan. An Amri ibni As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajataha thumma asa'a falahu ajrana wa idza hakama fajatahada thumma ahta falahu ajrun, rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Amr bin As bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim bersungguh-sungguh memutuskan suatu perkara dan keputusannya itu sesuai dengan kebenaran, maka ia telah mendapatkan 2 pahala, dan jika ternyata keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Hadis tentang dakwah dan kesaksian. An Zaid ibnu Khalid al-Juhani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairi syuhada li alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha, rawahu Muslim. Artinya, dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Nabi SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang baik, yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta atau untuk bersaksi." Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja hafalan hadis akam saya. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.